الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai ke kosakata yang kelima, yaitu a'malun. A'malun, lafadz ini atau kosakata ini adalah bentuk jamak dari amalun. Amalun berarti bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Amalun bermakna pekerjaan dan perbuatan. Dalam bahasa Indonesia orang biasa menyebut amal, ya, pekerjaan. Dalam Kamus Al-Munjid dijelaskan, amalun adalah perbuatan yang disengaja atau dengan maksud atau dengan niat. Perbuatan yang disengaja atau dengan maksud atau dengan niat. Amal mencakup perbuatan hati dan anggota badan atau fisik, ya, secara lahiriah. Ia mengisyaratkan perbuatan yang berterusan, perbuatan yang terus-menerus, berkelanjutan. Sebagaimana Allah menerangkan, ya'maluna lahu ma yasha, mereka mengerjakan, berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Al-Kafawi menyatakan perbuatan itu dikatakan amal apabila ia terbit itu maksudnya muncul dari pikiran dan renungan. Oleh karena itu ia dikaitkan dengan ilmun, sehingga setengah sastrawan berkata, setengah maksudnya sebagian sastrawan berkata, lafadz amalun adalah perkataan terbalik dari lafadz ilmun. Perkataan terbalik maksudnya ya kebalikan daripada ilmun. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya amal atau pekerjaan adalah sebahagian daripada ilmu, sebahagian daripada ilmu. Ilmu juga adalah sumber af'al atau perbuatan. Ilmu atau pengetahuan merupakan sumber af'al atau perbuatan. Al-a'mal yang bentuk jamannya tadi, al-a'mal atau amalan adalah natijah. Natijah itu maksudnya hasil.
Jadi al-amal, amalan atau perbuatan merupakan hasil yang timbul dari al-amil, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu. Saya ulangi bahwasanya amalan merupakan natijah atau hasil yang timbul dari amil, orang yang melakukan perbuatan itu. Sama kedudukannya seperti al-hukmu. Al-hukmu atau hukum yaitu hasil dari illah, hasil dari illah yaitu sebab timbulnya hukum itu. Lafaz a'mal disebut sebanyak 41 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 139, ayat 167 dan 217. Kemudian surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 22. Surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 53. Al-A'raf surah yang ketujuh ayat 147. Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 48. Kemudian At-Taubah surah yang ke-9 ayat 17, 69 dan 37. Ya. Kemudian Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 15 dan 111. Surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 18. Surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 63. Surah Al-Kahf surah ke-18 ayat 103, 105. Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 63. An-Nur surah yang ke-24 ayat 39. An-Naml surah yang ke-27 ayat 4. Surah yang ke-24 An-Naml surah yang ke-27 ayat 4 dan 24. Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 55. Kemudian Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 38. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 19 dan 71. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 15. Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 19. Surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 1, 4, 8, 9, 28, 30, 32, 33, 35. Surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 2 dan 14. Kemudian Az-Zalzalah surah yang ke-99 ayat 6. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat 217 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yartad minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang murtad di antara kamu, maka mereka itu sia-sia amalan-amalannya di dunia dan akhirat, di dunia dan di akhirat. Beliau mengutip penjelasan Ar-Rabi', perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, neraka adalah wajib bagi mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud dan As-Suddi berkata pula, perbuatan-perbuatan baik yang mereka tinggalkan akan menjauhkan mereka dari surga. Kemudian amalan-amalan baik disandarkan kepada mereka karena mereka disuruh melakukannya, sedangkan amalan-amalan jahat disandarkan kepada mereka karena mereka melakukannya. Kemudian Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan tafsir surah Az-Zalzalah, beliau berkata, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan berkelompok-kelompok dan terpisah di sebelah kiri dan di sebelah kanan bagi atau untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Bagi mereka yang berbuat baik di dunia dan taat kepada Allah, maka Allah menyediakan baginya pada hari itu karamah dan kemuliaan sebagai balasan bagi ketaatannya kepadanya di dunia.
Dan bagi yang berbuat jahat dan melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah menyediakan baginya kesengsaraan dan kehinaan di neraka sebagai balasan bagi perbuatannya dan kekufurannya di dunia. Kesimpulannya, lafaz a'mal pada ayat-ayat di atas lebih banyak dikaitkan dengan al-ihbat, penghapusan amalan orang musyrik, orang kafir, orang munafik dan sebagainya, dan juga bersifat lebih cenderung kepada perkara keduniaan yang dihiasi oleh syaitan. Tetapi penggunaan sebenar lafaz ini bersifat umum. Maksudnya penggunaan sebenarnya lafaz ini bersifat umum, yaitu bagi amalan kejahatan atau perbuatan jahat dan perbuatan baik, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qasas, surah Asy-Syura, surah Al-Ahqaf, surah Muhammad ayat 30, surah Az-Zalzalah, dan sedikit sekali disandarkan kepada orang beriman, yaitu pada surah Al-Ahzab, surah Muhammad ayat 35 dan Al-Hujurat ayat 14. Walau bagaimanapun, a'mal adalah perbuatan yang berterusan dan bersifat umum yang didasari oleh pikiran dan renungan. Oleh karena itu, orang menjadi kafir karena ia tahu akan sebuah kebenaran tetapi mengingkarinya, manakala orang menjadi beriman karena ia tahu akan kebenaran dan berusaha mengikutinya.